Dalam kelam engkau beserta, kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Shalom saudara yang ke dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Saya mau melihat setiap tangan-tangan yang lebih dari pemenang. Saya mau mendengar tepuk tangan yang terdahsyat orang-orang yang lebih pemenang. Saya mau melihat setiap orang yang pemenang bangkit, berdiri, dan memberikan sore-sore bagi Yesus dan mengatakan, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Allah kita adalah
Biarkan Engkau berjalan menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah melawan setiap musuh-musuh kami. Engkau Allah yang mengangkat kami menjadi orang-orang yang menang. Kami malam hari ini Tuhan mengangkat setiap tangan kami. Mari gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Naikkan syukurmu. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Sejak lidah kami mengaku bahwa Engkau raja segala raja. Naikkan mazmurku bagi Yesus. Naikkan mazmurku bagi Yesus. Karena Yesus yang layak disembah. Oh, haleluya. Nyanyi bagimu Tuhan, sorak bagimu Yesus. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Yesus. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Ajaib bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali atas kasih-Mu dan bermazmur bagi Yesus. dan bermazmur bagi nama-Mu yang dulu. Sebab Engkau kebenaranku
ditinggikan, serukan Kaulah yang ditinggikan. Hanya Yesus yang layak. Serukan Yesus layak. Angkat tangan sama-sama, kita puji Dia. Kau layak, Kau layak. Ditinggikan. Kau layak. Ditinggikan. Lebih lagi, layak. Hanya Yesus yang layak. Kau layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, Kau layak ditinggikan. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, muliakan Dia. Puji Dia, agungkan Dia. Ketika kami memuji Engkau, Kau mengadakan terobosan yang dahsyat ajaib atas hidup kami. Ketika kami memuji Engkau, Kau berkata di atas puji-pujian. Ada kuasa dalam pujian, ada kemenangan dalam pujian, ada mujizat dalam pujian, ada terobosan dalam pujian. Haleluya. Dia menjamah Engkau, Dia menjamah Engkau. Roh Kudus melawat kita, Roh Kudus memulihkan Engkau. Roh Kudus tahu akan keadaanmu, Roh Kudus tahu akan situasimu. Ketika Engkau membuka hati, Engkau menyerukan Yesus Kristus Tuhan, Engkau melihat perkara yang dahsyat. Engkau melihat terobosan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Muliakan Dia. Haleluya. Mari bangun manusia rohmu, bangun manusia rohmu. Engkau kuat hari-hari ini, Engkau teguh hari-hari ini, Engkau tidak tergoncangkan hari-hari ini. Engkau ada di segala situasi apapun, Engkau tidak tergoncangkan. Yesus yang dahsyat, Yesus yang kuasanya luar biasa ada bersamamu. Haleluya. Yesus kau ajaib, Yesus engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kami muliakan namamu. Haleluya. Engkau hadir di setiap hati yang haus, Engkau hadir di setiap hati yang merindukanmu. Firman-Mu berkata, Engkau dekat kepada setiap orang yang hatinya hancur, yang merindukan Engkau. Oh haleluya. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Haleluya. Yes, lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Yes. Angkat suara menyembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus kami muliakan. Yesus kami
Kami percaya hati yang haus, hati yang lapar ada pada setiap orang-orang yang hadir pada malam ini. Engkau yang melawan mereka, Engkau yang memulihkan mereka. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya ini waktunya Tuhan, Kau membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kekuatan kami hanya ada di dalam. Kekuatan kami hanya ada di dalam. Kehidupan kami ketika ada di dalam-Mu, maka hidup kami tidak tergoncangkan. Ketika mata kami memandang kepada Engkau, kami melihat kemenangan. Ketika kami memutuskan untuk mengikuti Engkau, maka kami menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Karena kami ada di jalan kemenangan yang Yesus Kristus telah berikan kepada kami. Oleh sebab itu malam ini kami sama-sama ada di ruangan ini. Kami berkata hanya Yesus yang patut dipuji, Yesus yang patut dimuliakan, Yesus yang patut ditinggikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat bagi Dia. Raja yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Yes. Mari saudara, Engkau yang telah diberikan karunia bahasa lidah, Engkau berdoa, menyembah. Saya percaya Dia melawat Engkau, saya percaya Dia memenuhi Engkau. Saya percaya hari-hari ini Engkau akan melihat terobosan yang lebih lagi. Engkau akan melihat kehidupanmu tidak akan sama lagi. Ada terobosan yang Tuhan akan adakan atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, rabalaba, syalabalaba. Amin, amin, amin. Oh, rabalaba, syalabalaba. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami semua ada di ruangan ini. Kami punya kerinduan yang sama, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Dan kami punya kerinduan yang sama agar hidup kami hari-hari ini di segala keadaan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang diceritakan. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang kami terus ceritakan. Dan kami percaya Engkau menyertai kami. Bapak terima kasih buat orang-orang yang luar biasa yang ada di ruangan ini. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu membebaskan, Kasih-Mu menyembuhkan. Kasih karunia Tuhan ada di hidup kami. Kami berdoa buat semua rekan yang ada di ruangan ini maupun setiap mereka yang bersama-sama dalam ibadah malam ini melalui live streaming. Diberkatilah mereka di dalam nama Yesus. Aku minta pelayanan malaikat Tuhan setiap mereka, kesembuhan mukjizat terjadi dalam nama Yesus. Aku memerintahkan setiap sakit penyakit oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Tubuhmu disembuhkan. Penyakit anyak dari tubuhmu, organ-organ tubuhmu diberkati, disembuhkan dalam nama Yesus. Menjadi kuat, menjadi sehat di dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada bersama kami, Engkau mengurapi kami. Rapi hamba-Mu yang Kau percayakan malam ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah buat kami. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu untuk terus melekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati dengan firman, katakan amin. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Nah, sebelum duduk, saudara bilang dulu orang-orang yang ada di sebelah saudara, katakan kepada mereka, saya lihat hidupmu luar biasa. Katakan lebih lagi, lambaikan tangan buat setiap mereka, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Seberapa saudara percaya Yesus kita dahsyat? Ayo, mana suaranya yang percaya Yesus kita dahsyat? Amin. Seberapa saudara percaya Yesus kita hebat? Seberapa saudara percaya Yesus kita luar biasa? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah, saudaraku, sadarilah bahwa hari-hari ini saudara dan saya yang menentukan hidup saudara. Di posisi Allah, Dia sudah menyediakan kemenangan buat kita. Di posisi Tuhan, Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Tetapi saudara, untuk engkau terus berjalan dalam kemenangan diputuskan oleh kita. Lihat wajah di sebelah saudara, kamu yang memutuskan. Iya. Beberapa waktu ini saudaraku, saya mendapatkan satu pengertian untuk hidup yang singkat yang kita miliki. Tuhan memberikan segalanya buat kita. Bilang sama sebelah saudara, kamu tuh dahsyat. Iya saudaraku, untuk hidup saudara di bumi yang singkat saudara. Mungkin ada antara saudara yang usianya sudah ditetapkan 7, 80, bahkan mungkin 100. Tapi kan itu tetap waktu yang singkat, betul-betul. Nah, untuk waktu yang singkat, Tuhan berikan segalanya buat saudara. Halo. Coba saudara lihat lagi orang di sebelah saudara, bilang sama dia, keren banget kamu. Iya saudara. Untuk waktu kita yang singkat, Tuhan berikan segalanya. Kayaknya belum bangun nih. Untuk waktu kita yang singkat, Tuhan berikan segalanya. Kayaknya belum bangun. Saudara bisa bayangkan, waktu yang singkat pun penuhnya dengan masalah. Betul-betul. Waktu yang singkat pun penuhnya diisi dengan beban pikiran. Tapi untuk waktu yang singkat, Tuhan korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Apakah kita biasa aja? Ayo, kalau seorang anak ketika orang tuanya mau meninggal, dia wariskan semua harta yang sudah dia kumpulkan sedemikian rupa untuk anaknya, saudaraku. Gimana kira-kira anaknya? Hah? Ya kalau dia wariskan hutang sih nggak ada semangatnya saudara. Tapi kalau dia wariskan 2 mall, 10 pom bensin, 100 mobil Ferrari, 100 buah. Kira-kira anaknya apa? Pingsan. Karena nggak bakal ada. Tapi anggaplah seolah-olah ada. Tapi gimana rasa itu anak itu? Halo? Semangat dong. Nah, saudaraku, untuk waktu hidup saudara yang singkat di bumi, Tuhan berikan segalanya. Berapa banyak orang kaya di dunia ini? Gak terhitung kan? Adanya di mana? Halo, orang kaya adanya di mana? Di bumi. Bumi punya siapa? Susah amat sih. Semua yang terbang tuh saudara. Pesawat terbang maksud saya. Bukan burung emprit saudara. Adanya di mana? Oh, orang bangga banget bisa naik pesawat. Tuhan bilang, lah bumi ini aja aku pijak kok. Iya kan? Nah, saudara bisa nggak bayangkan betapa Tuhan mengasihi engkau untuk hidupmu yang hanya singkat. Dia berikan anaknya buat kita. Oh, kalau kita biasa itu heran saudaraku. Ayo berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Lebih lagi, sorakan haleluya. Ayo bilang sama sebelah saudaramu, hidupmu luar biasa. Katakan pada dia, hidupmu dahsyat. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk kembali. Artinya, ya, duduk saudara. Artinya ketika dia memberikan Yesus kepada kita, dia mau memastikan bahwa di jalan hidup saudara dan saya adalah kemenangan. Kemenangan bukan berarti tidak ada peperangan. Ada peperangan. Tetapi ada Tuhan yang memastikan kita untuk keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Kalau engkau menghadapi tantangan, engkau lihat kemenangan, maka hidupmu luar biasa. Amin. Jangan jadi putus asa, jangan jadi menyerah, jangan jadi ngambek, jangan berkata kenapa Tuhan kok tega. Bilang sama sebelah saudara, yang ada adalah kemenangan, yang ada adalah terobosan. Engkau harus memutuskan hidup sebagai pemenang.
Ayo bilang sama sebelah saudara, putuskan malam ini. Apa yang diputuskan? Jadi pemenang. Tapi kalau punya pacar yang nggak seiman, putuskan. Wih, ada yang aminnya kencang. Wah, itu kayaknya berat tuh. Lihat lagi wajah sebelah saudara. Berat gak kira-kira? Gelap dan terang gak bisa bersatu kan? Halo? Saya dapat kesannya ini gak ada yang setuju nih. Nah itu amin ya. Gak ada yang setuju untuk memutuskannya. Tapi gak apa-apa saudaraku, saya mau berkata saudaraku, yang seiman aja udah repot. Apalagi yang gak seiman. Tuh kok kenapa lari ke sana? Ada pesan khusus kali dari Tuhan. Ayo sama-sama bilang, saya memutuskan. Apa yang harus kita putuskan hari-hari ini? Apa yang harus kita putuskan hari-hari ini? Jadi pemenang. Kalau saudara memutuskan untuk kalah saudaraku, maka waktu yang sisa ini akan jadi berat. Padahal di waktu yang sisa Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Di setiap keadaan saudara, Tuhan sudah menjadi pemenang buat kita. Kalau saudara mukamu muram, tadi pagi disampaikan, maka dosa sudah mengintip. Ketika engkau mulai mempraktekkannya, terlibat di dalam dosa, maka hidupmu dipatahkan dan dibinasakan saudaraku. Makanya putuskan jadi pemenang. Ayo yang tadi pagi yang gak hadir dengan khotbahnya lagi itu, di Facebook Gereja Sungai Yordan, ya disampaikan oleh pengkhotbah kita Ibu Natalia. Yang saya percaya saudara akan jadi orang yang rajin buka Alkitab. Kenapa? Karena ayatnya banyak saudara. Tapi nggak apa-apa, karena hari-hari saudara lebih banyak buka HP daripada Alkitab. Lebih banyak dengar berita yang membuat takut daripada Alkitab. Sedangkan solusi kita untuk hidup berkemenangan hanya ada di firman Tuhan. Kasih tahu lagi sama sebelah saudara, di firman. Kalau mau hidupmu sukses, sepakat dengan firman. Kalau mau hidupmu kuat, sepakat dengan firman. Kalau mau hidupmu luar biasa, sepakat dengan firman. Kalau mau jadi orang yang bisa mengampun, ini harus sepakat dengan firman. Kalau mau bisa lebih mengasihi lagi, harus sepakat dengan firman. Itu yang akan menolong saudara dan saya menjalani hidup kita hari-hari ini keluar sebagai pemenang. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab sama-sama, buka di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 saudaraku. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan buat kita semua. Perhatikan saudaraku. Ayat 5 berkata, akulah pokok anggur, Yesuslah pokok anggur dan kitalah apa? Ranting-rantingnya. Saudara, ranting hanya bisa berbuah ketika dia melekat kepada pokok. Anda dan saya kalau terpisah dari pokok, memble. Tahu memble? Dower. Itu kah? Kayaknya salah tuh Fer, terjemah. Kalau dower itu kalau ditonjok. Kalau dower itu kecium tembok. Ya. Oke, kita lihat. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia, maka dia akan apa? Dia akan apa? Mana dong suara umat pemenang? Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan apa? Ayo suara pemenang. Kita akan apa? Berbuah banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Bilang sama sebelahnya kayak orang Surabaya, banyak. Ya bilang sama sebelah saudara. Karena orang Surabaya itu kan ngomongnya begitu. Ada orang Surabaya di sini? Coba bilang sama dia, banyak. Tapi jangan terlalu dekat, takutnya muncret. Pengurapan lokal saudara. Tapi kan semua pakai masker kan. Jadi aman saudara ya. Oke, kita lihat lagi. Sebab di luar Yesus apa? Ayo mana suaranya? Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lu mau punya apa, nggak ada apa-apa yang dihasilkan. Mau jadi apa saudara, kalau di luar Yesus tidak akan jadi
jadi apa-apa saudara. Nah, di luar Kristus kita tidak berdaya saudaraku. Di luar Kristus kita lemah saudaraku. Di luar Yesus kita mudah dikalahkan. Bahkan di luar Yesus kita akan binasa saudaraku. Sama-sama bilang, di luar Yesus kita tidak berdaya. Di luar Yesus kita lemah. Di luar Yesus kita mudah kalah. Bilang lagi sama sebelahnya, jangan di luar Yesus. Amin. Ya saudaraku, kita lihat sama-sama ya ayat 6-nya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, dia akan apa? Dia akan apa? Dibuang keluar seperti apa? Ranting dan menjadi kering. Ketika itu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam. Lalu diapain? Perhatikan saudaraku, ketika engkau tidak di dalam Kristus, maka dikatakan engkau akan dibuang keluar. Artinya saudaraku, hidup kita nggak berguna. Yang pertama saudara, ketika kita di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya saudara nggak berguna. Pemilik nggak mendapatkan sesuatu, nggak mendapatkan keuntungan dari hidup kita saudara. Kalau saudara punya barang yang sudah tidak berguna, diapain? Kalau bapak-bapak dibuang, kalau ibu-ibu disimpan. Makanya kaleng di rumah tuh banyak di dapur. Buat koleksi katanya. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Ibu-ibu betul ya? Sayang. Tahun 85-an barang-barang kayak begitu bisa ditukar. Ya, ditukar dengan, kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan kita masih menggunakan, kalau cuci piring menggunakan abu gosok. Ya, tiap pagi tuh selalu ada tak-tek, bu gitu. Siapa yang pernah tinggal di Jakarta? Ya, saya waktu baru-baru Jakarta, saya pikir kok tiap pagi ada yang panggil bu, apa ya? Saya keluar, ternyata orang jual abu. Tapi dia nggak pakai uang, dia tuker dengan piring plastik yang sudah nggak dipakai. Pokoknya segala barang yang nggak ada gunanya lagi di rumah, itu ditukar saudara. Nah, bilang sama sebelah saudara, mau ditukar? Hah? Mau ditukar? Ketika engkau dan saya tidak berguna lagi, maka saudara akan dibuang. Maka jadi orang Kristen yang berguna. Amin. Ketika hidup saudara dan saya tidak lagi bisa digunakan saudara, maka akan berujung kepada dibuang. Jangan sampai jadi orang Kristen yang tidak berguna saudaraku. Maka dikatakan kalau hidup kita seperti garam yang diumpamakan tidak lagi ada asinnya saudaraku, akan dibuang dan injak orang. Nggak bisa digunakan. Makanya saudaraku, tiap waktu kita cek hati kita. Apakah kita masih tetap punya cinta mula-mula dengan Tuhan? Kalau mulai hilang cinta mula-mula, mau teriak saudaraku. Masuk lebih dalam penyembahan, berseru kepada Tuhan. Minta Roh Kudus pulihkan saudaraku. Yang paling saya takutkan adalah saudaraku, ketika saya mulai jadi rutinitas. Halo? Jadi orang Kristen jangan sampai terjebak rutinitas saudara. Kristen itu jangan berhenti hanya agama. Kalau agama maka saudara ingat, agama itu adalah cara manusia untuk terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau Kristen kita adalah didasari kita percaya kepada Kristus, kita terhubung kepada Tuhan dengan iman. Bukan karena aturan. Ayo mana suaranya, beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Makanya tiap-tiap waktu saudaraku, kita lihat hati kita. Jangan sampai kita ikut Tuhan hanya karena kita Kristen. Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, pemerintah buat aturan, kita di agama kita apa? Bilang sama sebelah saudara, kamu agama apa? Tanya sama sebelah saudara, kamu agama apa? Kristen. Itu yang disahkan saudara, nggak salah, itu juga betul saudara. Tapi kita nggak boleh hanya ada di situ saudara. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Katakan saya mau lebih dalam lagi. Makanya di sini dikatakan saudaraku, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Menjadi apa ketika dia dibuang? Menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar.
Ketika engkau sudah tidak ada gunanya, ketika engkau sudah kering rohani, artinya tidak bisa lagi digunakan. Orang yang tidak bisa digunakan, saudaraku, adalah orang yang ketika mau digunakan selalu banyak alasan. Lihat wajah sebelah saudara. Halo, setan tuh pinter loh saudara. Kalau setan nunjukin diri wajahnya saudara udah tahu. Ya kan, sudah bisa tengking dia. Tapi kalau dia nunjukin diri hanya dengan alasan saudara, kita terjebak di dalamnya. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak di dalamnya saudaraku. Nah, ketika kita tidak lagi bisa digunakan saudaraku, maka akan jadi kering saudara. Kalau yang namanya kering saudaraku, maka dia akan berakhir kepada dibakar, dimusnahkan. Makanya saudaraku, hari-hari ini jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kering rohani, saudaraku. Lihat kerohanian kita, apakah kita masih menyala-nyala dengan Tuhan. Ketika bangun pagi saudaraku, sekalipun kondisi situasi tubuh tidak mendukung, tapi apakah engkau masih punya hati yang haus akan Tuhan? Selalu ingat aku harus menyembah Tuhan, selalu ingat aku harus membaca firman, selalu ingat aku harus bersaksi. Kalau itu sudah tidak ada lagi saudara, maka kita hampir kepada kekeringan. Dan jangan sampai kering beneran. Kalau jemur baju kering bagus. Tapi kalau rohani kering bahaya. Halo. Jadi saudara, saya perlu mengingatkan kepada saudara. Saudara mau marah sama saya nggak apa-apa. Kalau sudah bertobat kita ketemu nanti di rumah Bapak. Tapi kalau saudara nggak mau dengerin, ya udah aman saya di sana. Kan nggak ketemu kan? Mau ketemu saya di sana? Saudara, saya mau ingatkan kita hari-hari ini. Kita ada di masa-masa penentuan. Kalau kita main-main untuk kerohanian kita, bahaya saudaraku. Hari-hari ini suka nggak suka, mau siapapun engkau, ayo paksa dirimu, bangun kerohanianmu. Ketika rohmu bangun, engkau siap menghadapi masa-masa sukar. Amen. Saya mau berkata, hari-hari ke depan dunia bukan semakin baik. Kalau rohmu tidak siap saudara, engkau akan menjadi ketakutan saudaraku. Makanya kita harus bangun kerohanian kita. Nah, makanya di sini dikatakan jangan sampai kita menjadi ranting yang kering. Rohani kita kering yang berujung kepada kita dibakar. Ayat 7 di sini kita lihat sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus dan firmanku, firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Terus dikatakan apa? Ayo mana suaranya anak-anak muda, keluarga muda, orang-orang yang luar biasa. Mana suaranya? Apa yang dikatakan sini? Mintalah yang kamu kehendaki dan akan apa? Menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah apa? Bapakku dipermuliakan jika kita apa? Bilang sama sebelah saudara, ketika kamu berbuah, bilang, Bapa dimuliakan. Ayo katakan lagi, ketika kamu berbuah banyak, siapa yang dimuliakan? Bahkan dikatakan kita akan disebut apa? Kita akan disebut apa? Murid Kristus. Sama-sama bilang, saya murid Kristus. Lihat wajah sebelah saudara, kamu murid Kristus. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar hal ini, saudaraku. Malam ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan tentang kita bisa menang. Gampang diingat, kita bisa apa? Tanya sama sebelah saudara, mau menang enggak? Mau? Nah, saudaraku, kita semua bisa menang. Tapi bisa juga enggak bisa iya kan? Kita semua bisa menang. Nah, saudaraku, menjadi orang yang berkemenangan adalah kerinduan semua orang, dambaan semua orang. Betul apa betul? Sama-sama bilang, saya pemenang. Bilang sama sebelahnya, kita pemenang. Tanya lagi sama sebelahnya, rindu nggak kamu jadi pemenang? Semua kita rindu, betul? Ayo tanya sama sebelah, kamu rindu nggak jadi pemenang? Semua rindu. Tapi saya ingatkan lagi, untuk kita mendapatkan apa yang kita rindukan, kita harus memutuskannya saat ini saudara.
malam ini putuskan saya harus bisa menang. Ketika saya menghadapi masalah ini, saya harus bisa menang. Ketika saudara mulai mau dilemahkan oleh iblis, putuskan kita harus menang. Ketika keadaan dunia saudaraku menggoncangkan, membuat kita sembunyi saudaraku, kita harus bisa menang. Amin. Ketika peperangan terjadi dalam hidup saudara, maksudnya masalah persoalan, maka saudara berkata, saya harus menang. Amin. Kalau kita nggak memutuskan kita menang, maka saudara nggak akan pernah keluar sebagai pemenang. Padahal di jalan hidup saudara, Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Nah saudaraku, selalu saya berkata saudara, kehendak Tuhan pada setiap kita adalah menjadi pemenang. Kehendak Bapa kepada anaknya adalah anaknya keluar sebagai pemenang. Maka sang Bapa saudaraku, ketika dia mengharapkan anaknya keluar sebagai pemenang, dia tahu anaknya tidak mampu, maka Bapa harus menggantikan posisi untuk anaknya saudara. Supaya anaknya yang bergantung kepada Bapa, dia keluar sebagai pemenang. Nah, Tuhan menghendaki kita semua keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan telah memberikan jalan kemenangan buat kita. Tapi ingat saudaraku, untuk kita bisa menang, kita harus ada di jalannya Tuhan. Nah untuk kita tahu jalan Tuhan, Alkitab harus dibaca, direnungkan, dikatakan. Amin. Ayo coba lihat wajah sebelah saudara lagi. Tanya sama dia, hari ini udah baca berapa ayat? Kalau saudara yang hadir di ibadah pagi, lebih dari 4 ayat. Iya, ya loh saudaraku. Halo. Kita nih mau gampangnya, Pak Pendeta doain supaya saya jadi pemenang. Itu mau gampangnya. Betul-betul. Kita mau gampangnya kan, titip doa supaya didoain supaya jadi apa? Pemenang. Saya nggak katakan itu salah. Tapi kita yang harus benar-benar ada di jalan kemenangan. Dan tahu jalan kemenangan hanya ada di Yesus. Nah untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita, maka putuskan hari-hari ini dengar firman Tuhan. Amin. Perhatikan firman, dengar firman, dan renungkan firman, dan perkatakan firman, dan bertindak seturut dengan firman, maka kita pasti bisa menang, keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Kalau saudara yang masih jatuh bangun dengan dosa, saudaraku, mau didoakan jungkil balik pun gak akan pernah bisa menang. Salah satu cara untuk Anda dan menang, Anda bisa keluar sebagai pemenang, mulai baca, renungkan, katakan, bertindak seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kalau saudara yang lemah berkata, saya mau didoakan aja supaya langsung kuat. Boleh aja saudaraku. Tapi saya mau berkata, putuskan malam ini saudara. Karena Tuhan sudah memberikan solusi buat setiap kita di dalam firman-Nya. Agar engkau bisa kuat menghadapi hari-hari ini. Maka firman harus saudara dan saya baca, renungkan, perkatakan, hidupi saudaraku. Maka kita pasti bisa menang. Saya mau lihat orang-orang yang pemenang, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap jadi pemenang? Mau jadi pemenang? Bahkan lebih dari pemenang? Iya, kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Roma 8 ayat 37 berkata seperti ini. Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya, kalau kita nggak menang hari-hari ini saudaraku, bukan Tuhan yang salah, kita yang salah, betul-betul. Kita lihat di ayatnya ya, Roma 8:37 berkata, tetapi, apa? Dalam semuanya itu, kita apa? Alkitab berkata, tetapi, dalam semuanya, semua yang kau hadapi, semua yang kau takutkan, semua yang membuat engkau hendak mundur, ketika engkau hadapkan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang, karena Tuhan menang buat kita, Dia menang buat kita, Dia kerjakan kemenangan buat kita. Katakan amin. Berarti kalau saya berkata kita bisa menang, saudara setuju nggak? Kenapa kita bisa menang?
Karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari. Tapi apakah semua orang Kristen hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang? Tidak kan? Jadi salah siapa? Tanya sama sebelah saudara, salah siapa? Saudara yang tahu jawab salah sendiri. Ya, salah siapa? Salah siapa? Ada yang bilang salah lu. Ayo saudaraku, Tuhan udah begitu luar biasa buat kita. Tapi masalahnya kitanya saudaraku. Apa sih yang menyebabkan kita selalu kalah dan kalah? Saya temukan saudaraku salah satu penyebabnya adalah masih bayi rohani saudaraku. Hari-hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani saudaraku. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari saya mau katakan kepada kita semua hari-hari ini, jadilah orang percaya yang bisa menang atas segala keadaan. Ketika dosa mulai mengintip, kita menang. Ketika dosa mau menjauhkan kita dari Tuhan, kita menang. Ketika kedagingan kita mau menjatuhkan kita, kita menang. Ketika keadaan dunia mau menjauhkan kita dari Tuhan, memisahkan dari Tuhan, kita menang. Amin. Nah, kata menang berarti kan ada pertempuran. Saudara akan menghadapi pertempuran, daging dan roh bertempur, saudaraku. Tapi saya mau berkata, ketika pertempuran terjadi, tetap jadilah orang percaya yang keluar sebagai pemenang. Amin. Mungkin saudara berkata, ya kan gue masih hidup di dunia. Saya mau berkata, kalau kita hanya terus menganggap, saya kan masih di dunia, saya kan masih manusia, kan juga ada lagunya kan. Apa tuh lagunya? Halo? Mana nih? Masa lupa? Pendeta juga manusia. Ya kan, lebih baik saya bilang pendeta lah ya. Nah, saudara, kalau itu yang kita angkat, nggak pernah kita keluar sebagai pemenang. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu tuh bisa menang. Ya, kita tuh bisa menang. Ketika pagi hari engkau bangun saudara, daging memaksa saudara untuk tidur lebih jauh, lebih panjang saudara, Anda berkata, saya bisa menang. Kemenangan itu kita yang putuskan lah. Saya belajar hal ini. Saudara, saya punya, ya saya nggak bilang itu penyakit, saya bilang itu duri dalam daging. Dalam 1 minggu, minimal 2 kali saya akan panas dalam, panas tinggi. Bahkan di hari Minggu. Tapi pernah gak saudara lihat saya loyo? Hanya orang dekat yang tahu lah masalah saya. Selama 8 tahun. Halo. Ya, saya pernah kena bisul 8 tahun yang lalu. 3 minggu saya dihajar sama bisul yang berat sekali, saudara. Itu sakitnya ampun-ampunan. Dan singkat cerita, dia sembuh, saudara. Tapi ketika dia sembuh, karena dia ada di areal yang susah dijangkau, saudara. Kok ketawanya nggak enak sih? Ada orang kan di sini ya. Coba kalau ada bisul di sini, kira-kira saudara tuh langsung jadi orang sombong, saudara. Ketemu preman, wah ini nantang nih. Nantang. Dia nggak tahu saudara bisulan. Pas bisul dia di sini lagi kan. Di preman bilang, wah ini nantang nih. Datang dia tonjok saudara, KO saudara. Padahal saudara bisul, bukan sombong, ada bisul. Ya. Nah, ketika itu sembuh, saya pikir udah dah, sembuh dah. Tapi ternyata sudah nggak sembuh. Setiap 1 minggu minimal 1 kali, 2 kali dia akan muncul lagi di tempat yang sama. Dan itu sangat sakit. Dan selalu kalau dia muncul saya akan panas, demam. Tapi saya nggak pernah namanya jadi menyerah, saudaraku. Apalagi saya banyak keluar kota. Kalau saya duduk di mobil lebih dari 2 jam, maka sampai di tempat saya pasti akan demam. Kenapa? Dia bereaksi, saudara. Iya. Tapi saya mau berkata, pernah nggak lihat saya loyo? Halo, saya lagi demam nih. Tapi enggak,
Saya kadang habis khotbah, saudaraku berdarah-darah. Saya kadang bilang sama COVID, pendeta yang khotbah berdarah-darah. Ya. Saya lagi seru-seru, dia pecah saudaraku. Berapa tahun? Lebih dari 7 tahun loh. Iya. Kalau saya lagi banyak keluar kota, maka sepanjang saya ada di luar kota, saya bisa ngerasa nyamannya itu hanya 1-2 hari. Selebihnya lagi kumat lagi, saudara. Tapi saya selalu berkata, itu duri dalam daging dan saya nggak boleh ditaklukkan oleh dia. Amen. Ketika pagi hari saudara lagi demam, mau morning worship saudara, aduh enaknya tidur nih. Tapi saya katakan, kamu harus takluk. Kenapa? Saya sudah diberi kuasa. Ayo kita lihat ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Itu kan cuma berisul, saudara, ngapain dipikirin? Ngapain kasih waktu buat dia lebih banyak? Betul-betul? Nah, saya belajar untuk hal-hal yang simpel, saudaraku. Ya, kita lihat ya. Oh ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang apa? Menerimanya. Saudara sudah terima Yesus? Semua yang ada di ruangan ini sudah terima Yesus? Saya mau lihat tangan-tangan orang yang menerima Yesus. Nah, berarti saudara di sini katakan apa? Kita yang menerima Yesus apa? Apa? Bilang sama-sama, saya diberi kuasa. Bilang sama sebelahnya, kamu diberi kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu anak Allah. Anak Allah punya apa? Kuasa, punya otoritas, saudaraku. Untuk menaklukkan sesuatu yang mau menarik engkau turun, saudara. Sesuatu yang mau melemahkan engkau, saudara. Engkau punya kuasa. Amin. Lah saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya dibilang gila sama Jelia. Ada 2 orang gila dia bilang. Buat apa pagi-pagi bangun pagi nyembah gitu. Lah ngapain gua pikirin? Itu enggak? Ya saudara. Saya mau berkata, kita sudah diberi kuasa untuk menjadi apa? Ada lagi yang bilang apa? Manusia aneh. Ya memang harus aneh. Karena kalau enggak aneh, enggak ada sampai hari ini. Dan memang harus gila juga. Yesus aja dibilang gila. Yesus dibilang gila, Yesus dibilang apa? Kerasukan kan? Iya loh saudara. Saya mau berkata saudara, orang mau bilang apapun, kita anak Allah. Jangan omongannya membuat kita menyerah. Jangan omongannya membuat kita mundur. Semua itu memang diizinkan Tuhan untuk supaya apa? Kita terus maju. Baru terlihatlah kualitas yang ada pada kita. Kalau kita menyerah, apa bedanya kita sama mereka? Kalau hanya karena masalah engkau mundur dari Tuhan, apa bedanya kita dengan orang lain? Ayo bilang sama sebelah saudara, jadi orang yang berbeda. Maka itu saudara dan saya harus sadari ketika engkau dihadapkan oleh apapun, engkau sudah ditentukan, ditetapkan menjadi pemenang. Karena kita anak Allah berkemenangan. Saya pernah berkata saudaraku, orang percaya identitasnya adalah umat pemenang. Orang percaya identitasnya adalah umat pilihan. Orang percaya dia anak Allah. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Nah, saya bagikan satu hal buat setiap kita saat ini saudara. Lihat di dalam ayat yang kelima saudaraku ya. Ayat yang kelima, sebelum saya bacakan ayat ini sama-sama bilang, saya bisa menang. Jadi ketika ada masalah kita bisa apa? Ketika ada tantangan kita bisa apa? Ketika orang melemahkan kita dengan perkataannya kita bisa apa? Ketika saudara dan saya diomongin gila, saudara bisa apa? Menang, bukan tambah gila ya. Iya, kasih tahu sama sebelahnya, kita lebih dari pemenang. Jangan bilang, kamu gila, jangan. Iya, saya bacakan ya ayat 5-nya sini katakan, akulah pokok anggur, Yesuslah pokok anggur dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia akan berbuah banyak sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat saudara, di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya jangan keluar dari Yesus.
Ya, sama-sama bilang nggak boleh keluar dari Yesus. Nah, yang pertama untuk saudara dan saya bisa menang, kita bisa menang jika kita tinggal melekat pada Tuhan Yesus. Ingat, kita bisa menang kalau kita tinggal dan melekat dengan Yesus. Jadi bukan hanya tinggal, tapi harus melekat. Banyak orang Kristen yang tinggal, tapi ketika goncangan terjadi terpisah juga. Harus melekat. Apa yang menjadikan kita melekat? Iman, saudaraku. Tinggal dalam Yesus, melekat dengan Yesus. Berarti apa? Iman saudara yang membuat kita melekat dengan Tuhan. Tidak tergoncangkan ketika iman kita, iman yang teguh, saudaraku. Amin. Makanya saudara, untuk kita bisa menang, tinggal dan melekat kepada Yesus. Ketika engkau tinggal dan melekat kepada Yesus, maka topan masalah, badai tantangan, apapun yang menerpa hidup saudara, Anda dan saya tidak akan tergoncangkan. Kenapa saudara? Karena melekat. Amin. Saya dibilang orang gila, tapi kan melekat dengan Yesus. Kalau saya mikirin, ya udah nggak usah lagi gitu lah. Ya kan? Tapi saudaraku, jangan buang waktu untuk badai masalah yang menggoncangkan hidup saudara. Yang harus jadi fokus kita apa? Miliki banyak waktu untuk tetap berpusat kepada Tuhan. Miliki banyak waktu untuk tetap membangun hubunganmu dengan Tuhan. Miliki banyak waktu untuk baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Sehingga engkau dan saya tetap kuat di dalam Kristus. Dan engkau bisa lebih siap menghadapi setiap goncangan yang terjadi atas hidupmu. Katakan amin. Amin. Makanya tadi saya katakan ketika saya demam saudaraku, saya nggak mau mikirin. Paling cuma saya bilang sama Celia, wah ini mulai lagi nih. Oh iya udah, dia bilang, kamu sih kurang minum. Ya iya, saya masak minum 1 hari 1 galon. Iya kan saudara, ya kan. Kamu sih kurang minum, kamu sih tiap hari minumnya kopi terus. Makanya panas, demam, dibilang kan. Ya yang saya tahu bukan karena itu semua saudaraku, tapi karena memang ada duri dalam daging. Iya, saudaraku, jadi saya nggak pernah mau pusingin. Nggak mau pernah saudaraku. Sampai berdarah-darah biarin aja. Yang pasti kalau diizinkan sembuh, sembuh di dunia. Kalau enggak, nanti di sorga dia nggak ngikut. Iya kan? Dia nggak pernah ikut. Paling dia cuma hanya mengingatkan saya terus untuk apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya belajar bersyukur, saudara. Ketika lagi mau naik khotbah, saudaraku, dia mulai bereaksi sekali jalan, aduh. Tapi kan saya biasa aja. Saya nggak boleh kasih tahu di mana dia ya. Tapi kan saya biasa aja. Pokoknya dia di antara yang selalu akan gesek, saudara. Paling nggak enak. Dia muncul di antara yang tak enak. Itu kalau mau jalan, saudara. Kan saya nggak jalannya gini. Dia orang pikir itu habis melahirkan ya. Kan sih biasa aja. Bahkan bisa jalan kayak cewek lagi. Ya, pantat saya kagak bahenol. Nggak pernah tuh, saudara. Waktu saya ingat saya di Malaysia, 1 hari 3 kali khotbah, 1 hari saudara. Selama 3 hari saya 7 kali khotbah kali, itu KKR saudara. Ya ada 2.000-an orang hadir, saya harus push suara saya harus tetap model kayak begini. Perjalanan saya ke sana kena muncul dia. Tamu yang tidak diundang itu. Ayo para wanita yang setiap bulan, kira-kira kalau itu muncul enak gak keluar kota? Dan nyaman kan? Nah, Anda sebulan sekali, saya setiap minggu. Dan campur sakit. Itu pas muncul, saya khotbah. Dalam hati siapa yang bisa gantikan nih? Tapi kan gak bisa digantikan, itu belakang fotonya gede banget kok wajah saya. Iya kan? Ya saya selesaikan aja. Tapi ketika saya selesaikan, wih pecah. Urapannya pecah. Karena kuat urapannya. Puji Tuhan, saya senang banget.
Hari kedua nggak ada lagi. Hari ketiga muncul lagi. Saya dalam hati kok cepet banget dia. Padahal baru lewat 1 hari loh saudara. Tapi saya mau bilang saudara, di hari ketiga, hari penutupan, seharian lagi. Suara lebih kuat lagi. Saya nggak peduli. Selesai hampir jam setengah 11 lah, 11 jam 12-an. Itu masih orang ngumpul, foto-foto segala macam. Biasa kita tidur tuh jam 1 pagi saudara. Saya nemenin mereka ngobrol. Ini badan udah rasanya kayak gimana. Tapi saya berkata dalam hati saya nggak boleh dikalahkan. Karena saya bisa menang. Coba bilang sama sebelah saudara, kita bisa menang. Nah gimana supaya kita bisa menang? Ayo tinggal dan melekat. Apa yang membuat saya bisa menang? Karena melekat dengan Tuhan. Karena saya kenal Tuhan saya. Saya nggak boleh dipatahkan, dilemahkan oleh keadaan. Saya mulai memperkatakannya, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, saya harus ada di atas masalah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi lebih dari pemenang itu adalah memposisikan kita berjalan di atas keadaan. Memposisikan kita ketika ada keadaan pilihannya menyerah atau terus maju. Bersyukur atau mengeluh. Menyalahkan atau memuji Tuhan. Kita menang kalau kita bersyukur. Kita menang kalau kita memuji Tuhan. Kita menang kalau kita berkata semua tentang Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ketika kelemahan mulai menyerang tubuh saya berkata ini benih. Makanya saya ganti saudaraku. Apapun yang mau mencoba melemahkan, saya berkata itu benih. Benih yang dimana saya harus keluar sebagai pemenang, baru itu jadi benih yang menghidupkan saya lebih lagi. Amin. Tapi kalau saya berkata, iya tapi kan aku gini, aku gitu. Anda tidak menyadari bahwa di segala keadaan Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Anda mulai kompromi dengan keadaan, enggak melihat sesuatu yang dahsyat. Enggak melihat sesuatu yang luar biasa. Sayang saudara, sorga punya sesuatu yang dahsyat buat setiap kita. Anak-anak muda, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat engkau. Halo. Anda keluarga, suami, istri, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat engkau. Amin. Hari-hari ini Tuhan menggoncangkan dunia dengan maksud apa? Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat pada setiap orang percaya yang melekat dengan Tuhan, yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo bilang sama sebelah saudara, ayo melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Dia. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Sederhana saudaraku, hari-hari ini perbanyak waktumu dengar firman. Amin, sama-sama bilang dengar firman. Bilang sama sebelahnya dengar firman. Kalau kita dengar berita dunia, jadinya apa? Ya iya. Kalau kami berdua meresponi orang yang bilang kami gila, jadinya apa? Mundur. Halo? Halo? Nggak tahu yang mau worship rekan-rekan lain sadar nggak ada? Kalau kami dibilang manusia aneh, kalau kami nggak melekat dengan Tuhan, saudara tuh ya, saya bisa nggak sih kepikiran begini? Iya ya, buat apa ya? Apa sih yang diuntungkan untuk kami? Halo? Nggak ada kan? Ya udah, gitu loh. Pas ada kebetulan begini, ya udah selesai gitu kan. Nah, saudara, itu namanya pikiran orang yang kalah. Kalau saudara belum melihat keluargamu diselamatkan, engkau menyerah, itu namanya pikiranmu sudah kalah. Makanya perlu diisi dengan firman. Makanya perlu saudara terima firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Firman membuat kita bisa melihat terang di depan kita. Karena firman adalah terang. Alkitab berkata sesungguhnya terang itu telah datang. Loh saudaraku, terang datang itu bukan setahun sekali pada waktu Natal. Tiap hari harus Natal. Natal kan bicara kelahiran Kristus. Sumber terang, katakan amin. Makanya tiap hari Natalan.
Tapi nggak perlu pasang pohon Natal ya kan. Nah saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes 1 saudaraku. 1-3. Yohanes 1 1-3. Siap-siap pemusik ya. Alkitab berkata pada mulanya adalah apa? Firman itu bersama dengan siapa? Dan firman itu adalah siapa? Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah yang ketiga saudaraku. Segala sesuatu dijadikan oleh dan tanpa dia apa? Iya, jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Ayat 4. Cepat-cepat munculin. Ya, oke. Dalam dia ada apa? Dan halo, firman itu apa? Firman itu apa? Terang. Kalau dunia membuat engkau mulai melihat sesuatu tidak jelas hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan muda, mulai engkau perbanyak dengar firman. Kalau engkau mulai merasa hatimu dongkol, mulai engkau lebih banyak dengar firman. Kalau hati mulai menyerah, mulai engkau banyak dengar firman dan perkatakan firman. Kita nih suka ambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Minta didoakan. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan terus begitu, saudara. Amen. Di rumahmu ada Alkitab. Saya kalau di khotbah saya gunakan tablet. Tapi kalau di hari-hari saya tetap baca dari Alkitab beneran. Karena saya baca dengan kacamata. Saya gunakan ini untuk menolong saya nggak pakai kacamata. Dia ada cahaya, saudara. Amen. Jangan bilang, Tuhan kenapa dunia hari-hari ini seperti ini, aku gak kuat. Tuhan bilang, loh kan aku udah bilang dunia memang jahat. Dan Tuhan berkata, aku hadir bersamamu. Untuk engkau bisa mengenal aku, baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Supaya kita bisa menang. Amin. Ini harus kita kerjakan. Jangan berkata itu kan kerjaan pendeta. Enggak, saudara. Saudara dan saya bersama. Kita hamba Tuhan. Amin. Ayo, saya dorong anak-anak muda. Minimal tuh ya 1 hari 4 pasal lah. Tapi aku gak ngerti. Gak apa-apa, gak ngerti. Baca aja. Amin. Kalau mau lihat masa depanmu. Tadi kan saya bilang sama WKJ. Kalau hari-hari ini orang gak serius dengan Tuhan, akan terimbas, saudara. Hari-hari ini kita serius dengan Tuhan. Sukses kita bukan karena apa yang kita mau capai, bisnis kita berhasil segala macam. Sukses kita adalah kita punya hubungan dengan Tuhan, itu mantap. Karena yang menjadikan kita bisa sukses di dunia hari-hari ini hanya Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Dia. Amin. Andalkan Dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. 1 poin malam ini untuk saudara dan saya bisa menang dalam segala keadaan adalah tinggal melekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita tinggal melekat? Ayo, renungkan, perkatakan, lakukan firman. Dan yang kedua adalah saudaraku, izinkan firman Tuhan bersihkan hidup kita. Ya, izinkan firman membersihkan hidup saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Lebih lagi. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya-Mu. Ya Tuhan, mengatasi badai. Amin. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, ketika hidupmu ada firman, maka engkau akan menjadi orang percaya yang tetap kuat dan tidak mudah menyerah. Keadaan dunia hari-hari ini akan mencoba melemahkan kita, tetapi kita tidak akan menyerah. Katakan lebih lagi. Haleluya. Yes.
Sekali lagi katakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Ya, benar Tuhan. Maka ku Rohmu akan menjadi kuat, hatimu akan menjadi semakin teguh. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap jalanmu, di setiap langkahmu. Sama-sama katakan, yes. Mari kita mau terbang bersama dengan Tuhan, mengatasi segala badai hidup yang menyerang, menerpa perjalananmu. Engkau tidak tergoyahkan sebab engkau melekat dengan Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya. Oh Yesus. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar musik memainkan pujian ini, saudara berdoa masing-masing di tempat saudara berdiri saat ini. Saya mau berdoa buat setiap kita. Biarlah hari-hari ini kami semakin melekat dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami menyadari betapa pentingnya kami tinggal di dalam Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami semakin lebih dan lebih lagi dengan Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau menjamah kami, para keluarga di tempat ini, orang-orang tua di tempat ini, adik-adik muda di tempat ini, jamah mereka. Kami perlu firman-Mu, kami perlu terang-Mu Tuhan, agar kami dapat berjalan terus. Keadaan tidak menghentikan kami, keadaan tidak membuat kami menyerah. Memang dunia semakin hari semakin melemahkan, tetapi kami ada di dalam Yesus, kami lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Serukan dengan sayapmu, katakan sama-sama, amin. Yes. setiap kita malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan melambaikan tangannya. Yang diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk mari katakan saya pemenang. Dan katakan kepada kanan kirimu, kamu pemenang. Silakan duduk. Malam hari ini kita akan memberikan persembahan
Saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang diterima pada saat masuk tadi. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengembalikan persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lainnya, amplop tersedia di atas kotak yang ada di belakang. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang dahsyat. Dan kami boleh menerima firman Tuhan yang luar biasa Tuhan malam hari ini. Setiap apa yang kami terima boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami pulang, kami mendengarkan dan kami melakukan setiap firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Apapun yang kami persembahkan Tuhan, seberapa jumlah yang kami persembahkan malam hari, Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan bila kiranya setiap apa yang kami persembahkan malam hari ini Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, ini doa kami, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Ibadah Raya Minggu Gereja Sungai Yordan Singkawang, yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 18. Di kedua ibadah disertai dengan ibadah Raya Anak. Untuk ibadah Raya Minggu depan, tanggal 6 September 2020, disertai dengan perjamuan kudus. Hei, lama benar sih. Orang ini mau cepat, buru-buru, tahu nggak? Tadi HP-nya apa ketinggalan? Banyak alasan ya. Ini itu alasannya. Udahlah, aku pergi sendiri ya. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi, live melalui Facebook Natalia Lim. Doa impartasi, Rabu 2 September 2020 pukul 18.30. Untuk seluruh pengerja diwajibkan hadir. Komsel digabungkan dalam acara ini. Ngapa aja setiap kali mau pergi kayak gini, berantem kayak gini. Setiap hari diperlakukan seperti ini. Hati seperti apa lagi yang harus saya siapkan untuk dia? Harvest Generation HK Service tiap Sabtu pukul 16 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Come on Users, bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Memanggil saudara dan saya adalah Allah sumber segala kasih karunia. Allah yang memanggil kita adalah Allah sumber segala kasih karunia. Ini yang membuat saudara dan saya menjalani hidup ini dalam panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi takut, karena sumber kasih karunia Allah melimpah atas setiap kita. Amin. Karena sumber kasih karunia Allah menjadikan saudara dan saya mampu menghadapi segala keadaan, melewati segala keadaan, dan berkemenangan dalam segala keadaan. Amin. Nah, untuk itu saudara, yang harus menjadi fokus saudara dan saya adalah kepada Allah yang memanggil kita, kepada Tuhan yang memanggil saudara dan saya, bukan kepada keadaan yang kita hadapi, kepada persoalan yang terjadi atas hidup kita, tetapi kepada Tuhan yang memanggil kita. Kalau Dia panggil kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia berperang menggantikan saudara dan saya, dan Dia memastikan setiap kita ketika menghadapi apapun, kita keluar sebagai pemenang, karena Dia Tuhan adalah sumber kasih karunia-Nya, menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, dan membawa kita di jalan kemenangan. Katakan amin. Amin. Aku juga harus menang. Menang atas perasaanku, menang atas pikiranku, dan menang atas keadaanku. Aku lebih dari pemenang. Haleluya.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari katakan kepada samping kanan kirimu, kamu dipanggil untuk menjadi pemenang. Layak dipuji, disembah Allah yang bertata dulu, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, tebus, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Berikan salah-salah yang mulia bagi Tuhan. Allah kita besar, Dia Allah yang termulia. Haleluya. Sorakan haleluya bagi Allah yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu. Ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kemenangan yang pasti. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.